masih impor 1,2 juta ton. Ya, kemudian juga gula kita masih impor lebih dari 2 juta ton. Lalu kemudian daging sapi kita pernah ekspor, terakhir kita ekspor sapi itu tahun 76. Mulai tahun 90, 16 tahun kemudian, 14 ya, 14 tahun kemudian kita mulai impor dengan 18.000 ekor. Sekarang tahu berapa? 20 tahun kemudian kita impor mendekati lebih dari 600.000 ekor. Berapa kita tergerus juga potensi sumber daya kita, sehingga kita akhirnya bergantung. Tentu saja negara yang kebutuhan pangannya masih impor, ya, masih membutuhkan dari negara lain, ini sangat riskan, sangat riskan. Apalagi suatu saat nanti negara itu katakanlah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, lalu kemudian dia tidak mengekspor, ini bisa menjadi bencana. Ya. Inilah yang dibicarakan misalnya di Niigata ini, kita bicara tentang bagaimana negara-negara yang sumber daya pangannya ini dari negara lain, maka kita bicara tentang ya orang ataupun negara yang memproduksi pangannya sendiri dan surplus, cobalah ingat bahwa kita ini satu dunia. Jadi jangan sampai kemudian karena untuk pengamanan dalam negerinya lalu kemudian dia tidak mau mengekspor. Yang pada akhirnya negara-negara walaupun ada dia punya uang, tapi karena nggak ada barang yang mau dibeli kan dia juga akan bisa sangat berbahaya. Ya, jadi oleh karena itu kesadaran, membangun kesadaran kebersamaan ini menjadi sangat penting. Inilah yang sudah nampak diangkat di dalam forum pertemuan menteri-menteri tadi. Ya. Nah, yang kedua adalah diversifikasi Pak. Ini menjadi target sukses kita. Mengapa? Indonesia ini punya potensi sumber daya karbohidrat, tidak hanya beras, kita punya karbohidrat yang lain. Nah, inilah yang terus kita akan galakan. Daerah-daerah provinsi yang selama ini punya sumber karbohidrat seperti Maluku dengan sagunya, Papua dengan sagunya, NTT dengan jagungnya misalnya, coba dioptimalkan kembali, diangkat kembali potensi-potensi itu ya untuk mengurangi konsumsi kita. Nah, konsumsi barangkali Indonesia ini terbesar di dunia. Ya, kita rata-rata itu total ini per kapita 139 kilogram per kapita per tahun. Kalau dari rumah tangga sih ukurannya rumah tangga 102. Tapi kalau ditambah nanti yang restoran macam-macam, nah itu totalnya 139 kilogram per kapita per tahun. Padahal Jepang berapa? Jepang mungkin hanya 40 kilogram per kapita per tahun. Kita tahu lah kalau makan di Jepang kan makan nasinya terakhir ya. Sudah kenyang duluan. Tapi nggak tahu kalau masuk ke Indonesia. Makan nasi dulu ya. Makan nasi dulu Pak. Padahal yang penting lampirannya nasi itu bukan nasinya gitu ya. Dagingnya, sayurnya, buah-buahannya. Nah, ini kita akan galakkan diversifikasi barang supaya kita, karena mengkonsumsi beragam pangan ini sebetulnya juga sehat, justru menjadi sehat. Nah, yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor. Kita produk-produk kita ini supaya diolah dulu lah sebelum dijual begitu ya. Nah, supaya kita jangan mengekspor biji-bijian, ya, kako misalnya. Tapi bagaimana kako ini diproses oleh industri sehingga bisa menghasilkan ada nilai tambah. Dijual tentu saja harganya menjadi lebih mahal. Dan yang paling penting yang keempat ini target sukses Kementerian Pertanian adalah meningkatnya atau peningkatan kesejahteraan petani. Petani ini adalah sudah ya boleh dikatakan pahlawan ya dengan menyediakan pangan untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja ini harus dihargai. Memang inilah dilemanya di sini. Petani dengan lahan sempit dituntut supaya sejahtera, supaya makmur, gitu kan? Dengan catatan harga pangan tidak boleh mahal. Nah, gimana caranya? Nah, kalau mahasiswa bisa memecahkan persoalan ini, nah, nilainya bisa A itu. Ya, lahan sempit, ya, dituntut supaya makmur sejahtera, tapi dengan catatan harga produk pertaniannya nggak boleh mahal. Ya, karena kalau mahal nanti tadi masyarakat kota ini bisa menjadi masalah. Nah, tentu saja ya hal-hal yang ya kita ke depan
kita tentu saja ya masih punya potensi yang masih bisa dimanfaatkan ya. Tinggal pilihan-pilihan inilah yang nanti akan kita lakukan, terobosan-terobosan, apakah dengan integrated farming, yaitu walaupun lahan sempit tapi dia juga bisa usaha yang lain, apakah sambil beternak atau sambil bisnis yang lain, atau nanti di pengolahan pasca panennya ya, atau yang lain gitu ya. Memberikan tambahan lahan garapan, kan tidak mesti harus memiliki, tapi tambahan garapan, karena kajian IPB sendiri itu seharusnya setiap rumah tangga itu minimal 2 hektar, baru petani-petani kita ini relatif bisa ya dalam tanda kutip mungkin makmur betul sih tidak, tapi setidaknya makmur lah dalam pengertian dengan 2 hektar insya Allah mereka bisa hidup layak lah begitu ya. Tapi ya faktanya tidak 2 hektar tapi kan 1/10-nya. Tapi mungkin tidak dengan 1/10 tadi tapi bisa menghasilkan setara 2 hektar. Inilah teknologi, inilah tentu saja tantangan bagi para peneliti untuk bisa menghasilkan produktivitas yang bisa 10 kali lipat. Tentu hal-hal seperti ini memang menjadi pemikiran kita bersama, dan saya yakin bahwa di depan mata kita petani adalah masuk dalam kategori orang tua apa yang tentu saja bagaimana kita mengangkat derajat mereka ini supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang relatif sejahtera ya. Tentu saja ini adalah harapan dari kita semua. Dan kalau sekali lagi kalau petani-petani kita sejahtera, tentu saja ya, urusan ya, separuh dari negara ini akan terselesaikan. Dan ke depan kalau kita kuat di pangan, bahkan kita bisa kontribusi untuk memberi pangan dunia, saya yakin Indonesia ini akan diperhitungkan, akan disegani oleh negara-negara lain. Dan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertekad ya, bahwa kita akan swasembada, kita akan bisa memenuhi pangan dari dalam negeri sendiri, dan kalau bisa kita memberikan kontribusi untuk pangan dunia. Tekad ini sudah dicanangkan dan insya Allah saya yakin kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah ngasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah memberikan jalan. Dan saya yakin itu, dan insya Allah dengan kerjasama yang baik semua pihak, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, dan negeri kita yang agraris ini, insya Allah pelaku-pelaku usahanya pun kelak akan makmur, akan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.